Ya itu Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa ada unsur di luar rumah kita itu kan unsur pertemanan anak kita yang semakin beragam sekarang. Ya. Bagaimana sebagai orang tua kita bisa mengejarnya gitu? Karena yang pasti kita ketemu anak kita udah beda bahasa udah susah. Bertemu dengan teman-teman yang mungkin juga lebih susah lagi gitu Ustaz. Sekarang mungkin karena dulu saya sekolah pulang jam 12 SD. Sekarang anak saya full day. Jadi pulang sore. Jadi pagi masuk, pulang sore, asar ke maghrib, sudah dikawal orang tua, sholat maghrib, sholat isya, pulang. Tinggal lagi yang rentan ini dari asar jam 4 ke jam 10 malam. 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kalau kita kawal dengan baik, insya Allah. Tapi di rumah pun juga dia punya jendela dunia yang bernama sosial media. Dia punya pertemanan. Jadi tidak semua anak-anak yang tidak punya pertemanan di alam nyata, mungkin rumah klaster aman, tapi juga di rumah dia punya pertemanan yang kita nggak tahu apa sebenarnya yang mereka bicarakan di sana. Nah, sehingga kalau kita tidak kontrol, kita tidak awasi, terjadi letupan-letupan besar. Akhirnya setelah itu baru orang tua kaget. Ternyata anak saya sudah begini Pak Ustadz. Ternyata sudah begini. Gara-gara apa? Karena pembiaran. Betul. Makanya berikanlah satu waktu khusus. Apakah Sabtu Ahad, bercerita, berkomunikasi, apa yang sedang dia rasakan. Kenapa anak lebih mau curhat dengan temannya, pacarnya, daripada ke kita? Itu tuh. Apa yang terjadi sebenarnya? Introspeksi juga. Kita mesti introspeksi diri. Jadi anak saya kecil, dia lebih mau cerita ke si mbak. Betul. Dia cerita ke istri saya, tidak cerita ke saya. Istri saya yang cerita ke saya. Istri saya tahu dari mana? Si mbak cerita. Apa kata dia? Enak main ke sana. Kenapa? Karena ada TV. Dia tidak cerita ke saya karena dia takut. Tidak cerita. Jadi kenapa dia lebih mau cerita ke objek ini? Karena dia trust. Dia percaya. Kalau dia ngobrol ke sini, dia diterima. Nah, bagaimana kita memposisikan supaya dia percaya ke kita? Padahal sebagian pergaulannya ini, kalau anak perempuan lebih mau percaya maaf-maaf ke pacarnya, yang jelas-jelas ini adalah serigala yang menjaga kambing. Mungkinkah kita percaya akan kambing kita ke serigala? Disembelih tanpa pisau itu namanya. Itu. Nah, jadi memang kembali ke komunikasi, hubungan. Terkadang banyak orang tua menganggap saya sudah kasih makan, saya sudah kasih pakaian, sudah berikan uang jajan, maka padahal ada yang lebih daripada itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, musibah besar. Bagaimana di waktu malam kita doakan, kita zikirkan, kita munajatkan, perhatian, kebersamaan. Bahwa setelah usaha maksimal terjadi juga apa yang terjadi, berarti memang qadarullah, takdir Allah untuk menguji kita. Tapi nggak bisa kita langsung menyalahkan takdir karena kita kurang ikhtiar, kurang usaha. Jadi memang perlu super protect terhadap anak-anak kita, insya Allah. Pak Ustadz, melanjutkan tadi, sama anak nggak boleh kita diktator istilahnya Pak, memaksakan. Seandainya kalau sholat itu bukan merupakan kewajiban, tapi kebutuhan, mungkin si anak ini akan mendekatkan kepada kita, kepada agama Pak Ustadz. Kalau dipaksakan seolah-olah dia pasti menolak Pak Ustadz. Apalagi tepat waktu. Bagaimana solusinya Pak Ustadz supaya istiqomah? Menaikkan pemahaman dari kewajiban ke kebutuhan itu kan tidak semudah naik PNS golongan 3A ke 3B. Kalau dosen PNS jelas yang mau diurus untuk naik pangkat itu. Tapi menaikkan pemahaman dari kewajiban ke kebutuhan. Enggak semua orang tua nganggap sholat itu kebutuhan. Masih banyak yang nganggap sholat itu kewajiban, berat. Apalagi anak-anak gitu. Nah, jadi memang enggak ada batasan usia untuk ini. Maka kita tidak pernah jemu terus. Nasihat, doa, keteladanan, ngobrol, musyawarah, kajian. Makanya pendidikan anak itu disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah itu dari mulai, tarbiyah itu dari kata Rabb, Allah. Bagaimana Allah mendidik kita.
Menciptakan kita, mengadakan kita, memberi kita rezeki, mengatur hidup kita. Artinya dari hulu ke hilir. Ya. Per jam, per menit, per detik. Jadi memang jangan pernah bosan sampai pada akhirnya dia naik level. Jangan pernah merasa kita berilmu. Mungkin dalam bidang agama Ustaz Somad iya, tapi dalam masalah psikologi saya perlu berkonsultasi ke orang. Saya perlu bertanya apa yang terjadi dengan anak pada usia ini, apa yang mereka inginkan. Sehingga memperkaya maklumat ini bisa untuk menjaga anak-anak kita insya Allah.